ketika kamu suka nyanyi, ketika kamu suka berkarya, ya udah lakuin sejujur mungkin gitu. Kamu sukanya seperti apa? Scorpio. Ada yang Scorpio juga? Wah, Scorpio. Scorpio itu emang inisiatif orangnya. Agak agresif ya. Agresif memang. Bentar lagi gue jadi orang kaya ya. Ini gue kerja kaya. Gue bentar lagi jadi presiden direktur. Gue kayak gitu aja udah. Halo Gen, balik lagi di YouTube Gen Voice bareng gue Rivaldi. Kali ini gue kedatangan satu musisi wanita hebat nih. Masih muda, berkarir, karirnya juga tinggi. Namanya Helma Namira. Halo Kak. Hai Gimana Kak kabarnya? Aldi. Sehat Kak? Sehat. Oh, iya. Lemes lagi puasa. Lagi puasa lemes ya? Iya. Puasa kan Jadi ketahuan kita syuting puasa. nggak apa-apa kan, Nggak jawab apa-apa ya? jujur. Oh, iya bener. Berarti gimana nih? Selama puasa lancar? Lancar sih. Cuma kan untungnya kalau cewek ada ini ya, ada masa-masa cuti. Iya betul. Jadi nggak ngerasa aus kalau lagi cuti. Gitu. Oke Kak. Belakangan lagi sibuk apa aja nih Kak? Lagi sibuk kerja. Aku kan kerjanya jadi auditor. Jadi lagi sibuk ngaudit aja sih kemarin, habis 2 minggu berturut-turut, habis dari Jambi, terus ngaudit lagi ke Kalimantan Utara kalau nggak salah. Wow, jauh-jauh berarti ya? Iya, ke kebun sawit soalnya ngauditnya. Jadi ke pedalaman, pergi terus. Terus kalau dari bermusiknya gimana nih Kak? Kalau bermusik kebetulan sekarang emang nanti rencananya mau ada project. Kalau untuk single-single sih rilisan aku di tahun ini mungkin agak dipospon dulu. Oke. Tapi kalau nulis-nulis lagu sih tetap jalan. Cuma kayak ditaruh bank lagu aja dulu, belum di tahap produksi lagi gitu. Oh, kalau dari bermusik boleh ceritain nggak sih Kak? Awal bisa bermusik tuh kayak gimana sih? Oke. Ini awal terjun di dunia musiknya berarti ya. Kalau awal terjun di dunia musik, belum di musik karya ya. Itu awalnya sebenarnya dari TK juga udah suka hobi-hobi aja sih. Cuma kalau emang beneran berprofesi gitu sebagai penyanyi gitu ya, itu di umur 9 tahun. Oh, dari kecil juga berarti ya? Iya, jadi ayahku itu ada organ tunggal, oke. buat weddingan gitu. Nah dulu tuh dia kebetulan khusus ngambil buat weddingan nikahan orang Padang gitulah. Oke. Terus aku belajar lagu Padang, belajar lagu-lagu jadul zaman dulu. Akhirnya ya udah ikut sama ayah. Taunya malah bisa, terus lanjut sampai sekarang. Berarti Gitu. emang darah Seninya lahir dari ayah ya, dari nurunnya keluarga. ke Kak Helma gitu Iya. ya. Oh, Baru di tahun 2020 akhirnya ngeberaniin buat rilis lagu pertama. Itu sampai sekarang terakhir tuh rilis di tahun 2024 Desember berarti, Ya, tanggal 22. tanggal 22. Itu rilis yang featuringan sama Kak Dery. Sama pencipta lagu ada. Jadi gitu deh terakhir rilis single. Nah, penasaran satu sih. Sebelum kita masuk ke soal rilisan terakhir tadi, bagi waktunya gimana tuh? Dari ke musiknya, buat tetap kerjaan dailynya, itu gimana? Oke. Kalau aku kebetulan pas lagi ngaudit beneran fokus ngaudit tuh. Tapi kan ngaudit biasanya dari Senin sampai Jumat atau paling lama Senin sampai Sabtu. Jadi tuh biasanya pas setiap aku di pesawat, kalau nggak bisa tidur pasti tuh momen-momen aku manfaatin buat nyari nada atau buat nulis lirik. Ntar aku langsung voice note gitu. Entah kenapa kayak lebih terinspirasi gitu kalau ngeliat langit. Gaya ngeliat langit di pesawat agak jauh ya. gitu. Iya gaya emang. Terus kalau pas setiap pulang tuh setiap minggu biasanya memang weekendnya itu sih difokusin buat ke musiknya gitu. Jadi dengan kata lain 24/7 ya saya sempetin buat ngerjain musik gitu. Hobi soalnya. Hobi beda. Jadi pengen
lepaskan aku dari pekerjaan ini, tanggung jawab ini, aku ingin ke musik. Seperti itu. Oke. Gitu. Nah, ini menarik nih Kak. Berhubungan emang penonton kita banyak anak muda ya. Kita nyebutnya Gen, mungkin boleh disapa dulu Kak. Halo Gen. Hai Gen. Nah, kan zaman sekarang anak muda banyak tuh yang dikit-dikit kayak kerjaan sedikit ngeluh ya. Iya. Ada pesan-pesan gak sih Kak? Maksudnya tips-tips gimana cara bagi waktu di tengah kesibukan Kak Elma aja. Kak Elma dari bermusik tetap bisa, tetap jalan, tapi pekerjaan hari jalan. Ada pesan-pesannya nggak? Kalau ngeluh sih sebenarnya kayak aku juga masih ngeluh ya terkadang. Cuma maksudnya lebih ke bawa enjoy sih. Kayak jangan mikir kerja itu stuck, walaupun stuck sih. Memang tapi kayak iya aku sering mikir tuh kerjaan tuh stuck ya, kayak kenapa sih gue kerja gini, ini susah banget kerjaan lo. Pasti pada mikir kayak gitu kan Gen, ya gak sih? Coba kita harus ingat bukan cuma kantor kita yang butuh kita juga butuh kantor guys. Jadi somehow kita harus realistis. Jadi kayak oke, gue mau jalan-jalan, gue mau happy, gue mau bikin musik, kayak gue harus kerja. Aku mikirnya kayak gitu. Jadi kayak instead of aku ngeluh-ngeluh doang, tapi aku ngeluh sambil produktif. Jadi marilah kita marah-marah, tapi kerjaan kita jalan, gitu nggak apa-apa. Nah tuh pesannya kesini mungkin nih Kak. Kita marah-marah nggak apa-apa, tapi kerjaan kita jalan. Yang penting kita jangan ngatain orang pas marah-marah kayak bos gua, jangan kayak gitu deh, kayak bentar lagi gue jadi orang kaya ya, ini gue kerja kaya, gue bentar lagi jadi presiden direktur, gue kayak gitu aja udah. Jadi kayak apa ya? Ngecengin kondisi aja gitu, ntar lama-lama jadi lucu sendiri. Dijalanin dulu aja lah yang penting ya. Jadi lucu aja gitu, jadi kayak sebel tapi sebelnya tuh dikomediin aja udah kayak. Ya gitulah, corporate life guys. I know kok. Oke Kak, ngomongin soal rilisan terakhir, judulnya Kagum. Boleh ceritain gak sih Kak perjalanan pembuatan produksi lagu ini gimana? Oke. Jadi Kagum itu sebenarnya sebelumnya dia adalah karyanya orang lain. Karyanya ada pencipta lagu namanya Kak Dery. Terus kemudian Kak Dery Adika namanya. Terus Kak Dery Adika itu dia pingin berkolaborasi sama penyanyi buat nyanyiin lagunya dia. Jadi dia kontak lah produser gitu kan. Kebetulan juga kenalannya dia. Nah produsernya itu namanya Alif Tuan Rajo sama Kak Cesar dari Soul Vibe, drummernya Soul Vibe. Terus pas lagi ngobrol-ngobrol gitu, long story short, jadi waktu itu mereka udah sempet nemu penyanyi. Udah lama gitu kan, tapi nggak lanjut nih produksiannya karena satu dan lain hal lah. Turns out akhirnya project itu harus ditunda. Terus one day Alif Tuan Rajo ini yang si produser tadi itu kan juga penyanyi ya, juga musisi. Nah one day dia lagi perform di suatu gigs, ketemulah sama seorang penyanyi nih, namanya Halman Amira, which is saya gitu kan. Terus udahlah berlalu lala, terus akhirnya kita cinlok. Aku sama Alif cinlok. Terus Alif baru inget, oh iya ada project nih, lagu udah lama nggak dikerjain gini. Coba deh, mau denger nggak gitu. Aku denger, oh suka banget lagunya, bagus gini gitu kan. Aku masih belum tahu tuh lagu tadi untuk apa. Terus aku coba bikin demo nyanyi lagu itu, terus dikasih denger ke Kak Dery yang penciptanya. Terus kata Kak Dery, oh yaudah mau buat dia aja lagunya, ntar kita kerjain bareng gitu. Pas kerjain bareng ketemu. Pokoknya aku udah tahu liriknya dan lain-lain, tapi masih belum ada yang tahu judulnya. Saya langsung bilang, Kak judulnya Kagum aja, soalnya aku ngerasa lagunya tuh kayak menceritakan tentang orang yang mengagumi seseorang gitu, orang yang punya perasaan tapi sangat menghormati perasaan itu, jadi nggak mau bertindak apa-apa dan gak mau mengharap apa, kayak ikhlas aja gitu loh. Betul. Tapi cuma mengharapkan ke alam semesta aja akan membawa kemana nih nasib perasaannya gitu kan. Terus akhirnya Kak Dery langsung waktu itu pas pertama kali ketemu tuh langsung bilang, iya emang judulnya Kagum kok, tapi gak ada yang tahu judulnya Kagum sebelumnya. Jadi kayak dari situ ngerasa iya ngerasa kok Helma bisa nebak gitu kan. Jadinya akhirnya Kak Dery mikir, oh mungkin emang lagunya nunggu Helma dulu nih baru bisa di jalan produksinya kan. Ya udah deh akhirnya diproduksi. Terus habis dari situ lancar aja gitu, kayak sebentar ya.
kita sebentar banget kan ya bikin ininya. Ada Alif by the way di Oh situ. iya, teman-teman kalau sebenarnya di sini ada tadi Mas Alif Ada Tuan Mas Raja Alif itu Tuan your Raja. future husband. My future husband. Aduh, sampai ada di sini teman-teman. maaf ya. Boleh dong di shoot Mas Alif ya. By the way dia juga seorang musisi ya Mas. Iya. Nanti mungkin next gantian Gen Mas Alif yang kita minta di sini. Yeay. Nah, Oke. balik lagi ke soal kagum tadi. Berarti emang di dalam lagu kagum ini nggak ada kata kagum ya? Gak ada Liriknya. sih. Berarti bener tadi kata Kayal atau ikhlas. Emang di surat Al-Ikhlas kan juga nggak ada kata ikhlas. Nice. Hah? Kan memang suatu kata yang ungkapannya nggak bisa nggak bisa digambarin, Utara kan nggak bisa digambarin pakai suatu ya yang benar. itu kan. Iya. Gitu katanya sih. Iya. Jadi kagum tuh emang secara lagunya ya ketika kita pengen banget sama sesuatu, kita suka banget sama seseorang, tapi tuh kita kayak nggak mau ngerusak apa yang udah ada gitu loh. Iya betul. Kayak misalkan aku dulu aku ngerasain relate soalnya aku sama Alif tuh temenan baik. So aku suka banget sama Alif gitu kan. Cuma kayak enggak ntar kalau ini jadi awkward kan biasanya tuh kayak gitu nggak sih Gen, kayak kita lagi suka sama teman kita kan, terus kayak udah teman baik terus tiba-tiba kok gue suka ya, tapi kalau suka tuh malah nanti bilang jadinya awkward lah, Iya, jadi betul. nggak deket lagi, jadi nggak Betul. akrab atau apalah gitu kan, jadi berantakan. Ya udah dipendam aja, nunggu sampai semesta aja yang ngasih jalan kayak gitu. Semesta. Jadi lagu itu sebenarnya kayak gitu. Biarkan semesta bergerak ya. Iya, biarkan semesta yang bergerak. Biarkan semesta penunggu Mas Alifnya. Semesta sih waktu itu. Kebetulan dia emang gak gerak. Semesta sama inisiatif saya kebetulan. Scorpio. Ada yang Scorpio juga. Wah Scorpio. Scorpio itu emang inisiatif orangnya. Agak agresif ya. Agresif memang. Nah, kalau soal kagum ini Kak, dari lirik dari judulnya kagum ini, kalau boleh tahu tuh kisahnya memang tentang seorang kagum atau memang ada hal lain yang ingin disampaikan gitu dari lagu ini? Pure tentang kagum sih, tentang mengagumi seseorang. Jadi kalau ini kan kadang nyiptain Kak Dery ya. Kalau berdasarkan ceritanya Kak Dery gitu, dari POV-nya Kak Dery bilangnya gini sih. Terkadang kita tuh nggak bisa milih kapan kita akan suka sama seseorang, kapan kita akan punya perasaan sama seseorang, dan kepada siapa perasaan itu datang, dan di momen yang seperti apa kita tuh nggak bisa milih, kayak tiba-tiba muncul aja gitu, dan kita tuh kayak bingung, kayak harus bertindak atau enggak ya, itu baru yang bisa di bawah kontrol kita, kayak tindakan kita terhadap perasaan itu yang ada di bawah kontrol kita, tapi terkait perasaan itu nggak bisa kita pilih dan lain-lain gitu kan. Terus akhirnya dikarenakan hal itu jadinya Kak Dery saat itu berpikiran ya udahlah tuangkannya ke karya gitu kan, tuangkan ke karya dengan menunjukkan bahwa ya udah aku tuh cuma ingin mengagumi si sosok ini aja dari kejauhan, dia bahagia aku juga bahagia, biarlah rasanya aku simpan sendiri aja gitu, karena nggak mau merusak apa yang udah ada gitu kan. Jadi kayak biarkanlah itu berjalan senatural mungkin, terserah dengan alam semesta aja mau ngarahinnya kemana. Tergantung nasib aja ntar bawanya kemana kayak gitu. Berarti ini lagu kolaborasi sama Kak Dery ya? Kan ya kita tahu Kak Dery juga di dunia musik tanah air udah malang melintang lah. Berarti ini kolaborasi pertama apa gimana Kak? Aku kolaborasi ke aku yang pertama. Project aku yang pertama. Next akan ada project kolaborasi lagi kah? Atau bareng Kak Dery lagi atau yang lain masih terbuka buat kolaborasi? Kalau aku sebenarnya justru sangat terbuka menunggu ada yang mau ngajak kolaborasi lagi. Aku pengen banget sih sebenarnya. Karena untuk karyaku sendiri aku lagi pengen nge-hold dulu. Pengen nanti sekali yang ngeluarin either cuma satu single aja atau emang satu EP gitu. Aku bank lagu aku yang jadi udah kelar produksian banyak, cuma kayak tar dulu deh, ditahan-tahan lagi, pengen nunggu ayo dong ada yang ngajak kolaborasi lagi. Oh berarti kayak yang tadi kayak Alma bilang di hold dulu buat istilahnya bang dulu lah. Iya bang lagu. Tapi kalau untuk kolaborasi tetap terbuka tuh. Sangat terbuka malah. Sangat terbuka kapanpun ya. Iya. Oke buat teman-teman mungkin kan teman-teman musisi ada yang mau ngajak boleh banget please. Kepoin aku. Nah kalau tadi ngomongin soal
bermusik sejak 9 tahun. Referensi musik Kak Helma tuh apa aja sih kalau boleh tahu Kak? Aku tuh waktu umur 6 tahun sampai 9 tahun tuh aku lagi suka banget Celine Dion sama Mariah Carey. Oke. Suka banget. Tapi pas aku SMP, itulah momen aku bener-bener ngerasa, wah ini pertama kali aku ngerasain bener-bener ngefans sama idola. Dan sampai sekarang yang kayak I worship her so much, aku ngefans banget sama Beyonce sih. Oh Beyonce. Sumpah ngefans banget kayak work ethicnya dia, penulisan lagunya dia, suaranya dia, semuanya sih. Ya aku ngefans banget. Referensi aku ke situ sebenarnya. Oh, Mbak emang 3 penyanyi legenda ya. Diva gitu sih emang aku sukanya Nah, kalau boleh tahu solois. dari masing-masing ini lagu favoritnya apa tuh Kak? Kalau dari Celine Dion tuh aku favorit banget Because You Loved Me. Suka oke, banget. oke. Kalau Mariah Carey, aku tuh paling suka Can't Take That Away. Itu aku suka banget. Terus kalau dari Beyonce, susah sih, Beyonce banyak banget. Seasonal. Dia tergantung lagi albumnya apa. Coba karena album yang terbaru ini aku lagi suka banget 16 Carriages. Oh, oke. Album dia yang terbaru yang kemarin menang Grammy ya guys. Kak, kalau dari musisi tanah air? Kalau musisi tanah air, aku tuh dulu suka banget sama almarhum Mike Mohede sebenarnya. Mike almarhum. Almarhum Mike Mohede, sama aku suka Krispati dan Raja. Krispati dan Raja. Aku suka. Kalau ini lagu favoritnya Ya, juga. lagu favoritnya? Mike Mohede aku lupa judulnya. Tapi kalau untuk Krispati aku tuh suka banget Cinta Putih. Cinta Putih. Yang Cinta Putih kalau nggak salah judulnya, Cinta Putih apa Kasih Putih ya, Cinta Putih. Terus kalau untuk Raja aku suka banget yang juga lupa lagi, Tak Akan Melupakanmu ya, yang Aku Tak Akan Melupakanmu, lupa. Itulah pokoknya guys, Rajaku tau lah ya. Iya pasti tahu. Rajaku tau lah ya, yang ngefansnya Raja. Lagu-lagu zaman sekolah dulu tuh. Iya. Yang walaupun nggak tahu judul tapi kalau ada yang nyanyi pasti kita hafal. Iya, terus gitaran bareng-bareng Gitu. sekelas. Sama ini Kak, apa namanya? Tadi bicara soal ngebagi waktu. Kan anak-anak muda sekarang juga banyak tuh yang baru pengen jadi penyanyi nih. Terutama penonton kita mungkin anak muda. Nah, ada ini gak sih dari Kak Helma pesan tips atau yang emang mau anak muda kalau emang mau jadi penyanyi itu harus kayak gini loh. Harus kayak gini loh. Kadang jujur mereka nggak tahu mereka punya bakat yang memang mau jadi penyanyi tapi mereka nggak tahu apa yang harus dimulai. Oke. Kalau dari aku, jadi gini simpelnya sih. Aku suka banget si diva-diva tadi kan. Oh ya, aku suka banget si diva-diva tadi. Yang kayak Mariah Carey, Beyonce, Celine Dion. Cuma aku tidak berusaha menjadi mereka gitu. Oke, tetap jadi diri sendiri. Iya, dan lagu-lagu aku pun nggak kayak lagu mereka sebenarnya, walaupun mereka biggest influencer di hidup aku ya. Kayak ya udahlah, ketika kamu suka nyanyi, ketika kamu suka berkarya, ya udah lakuin sejujur mungkin gitu. Kamu sukanya seperti apa, suara kamu seperti apa, tulisan kamu seperti apa, jujur aja. Yang penting kamu suka ngelakuinnya dari hati. Kalau kamu suka dan kamu ngelakuin dari hati, jadi diri kamu sendiri, ya somehow itu bakal nyentuh hati orang juga sih. Kalau kita jujur ya berkarya, itu sih paling. Dan kalau kita emang suka banget, pasti dengan sendirinya kita tuh bakal bela-belain punya waktu buat itu. Oke, jadi intinya mulai dulu aja ya. Mulai dulu aja, suka aja dulu. Entah berkarya mungkin nyanyi dulu atau memang kalau suka bikin lagu nulis lirik dulu lah gitu sih ya. Iya benar. Jadi memang ya itu buat anak-anak muda pesan dari Kak Helma. Benar. Sama ini Kak, mau nanya di luar musik mungkin ya. Kalau boleh tahu kalau dari Kak Helma tips make up mungkin sehari-hari apa aja sih Kak? Aku sejujurnya kalau misalkan lagi kerja aku paling males make up. Aku tuh paling cuma pakai lip tint sama maskara doang biar nggak kelihatan ngantuk. Gitu dong, sesimpel itu. Karena kerjaan aku kan ke kebun sawit ya. Kayak cantik-cantik nanti dikejar pemanen saya. Langsung dilamar. Oh, sunscreen paling nggak lupa ya. Sunscreen sih. Sebenarnya iya. Cuma kalau misalkan kayak buat ke acara-acara ketemu temen atau yang kayak tahu ya buat foto-foto lah ya di Instagram, effort dikit lah ya, pakai bedak lah, pakai blush on, terus
alis, maskara, lipstick gitulah. Oke. Jadi lebih ke sesuai mood aja sih biasanya make up. Cuma buat teman-teman gen di luar sana yang cewek-cewek, pokoknya jangan insecure kayak ya make up tuh cuma buat bikin dirimu merasa lebih pede aja. Jangan ya, make up betul. buat orang gitu kayak buat saingan sama orang atau gimana, jangan. Ntar Anda lelah, jangan. Mending kayak ya make up karena pengen happy aja udah gitu Oke sih. tuh, seni lagi. Iya. Nah, soal ini Kak, kalau sebelum manggung apa ada treatment khusus yang dilakuin sama Kak Elma gitu buat ngebangun Mood atau mood apa atau gitu apa? ya. Aku sih yang jelas minum air putih sebelum manggung. Terus pemanasan, vocalizing kayak sejam atau 2 jam sebelum manggung. Tapi habis itu ya udah nggak usah nyanyi atau apa dulu. Udah habis itu istirahat suara. Kalau aku puasa suara biasanya. Oh, proses suara. Itu biasanya jadi- gimana Kak? Jadi abis vocalizing, udah aku nggak nyoba nyanyi apa-apa, kayak ngobrol aja. Tapi aku nggak nyanyi lagi gitu menjelang mau masuk naik panggung, biar nggak capek. Nyimpen suara gitu ya? Nyimpen suara gitu, Oke, biar oke. nggak capek gitu sih. Mungkin dalam waktu dekat ada yang mau disampaikan Kak? Mau ada apa? Entah nyanyi di mana gitu? Dalam waktu dekat sih aku ada tawaran manggung sebenarnya. Oke. Cuma belum aku fixin karena masih ngeliat jadwal ngaudit. But sepertinya habis lebaran aku akan ada gigs Oke, gitu. oke. Jadi nanti bisa dilihat kabar selanjutnya. Boleh lihat-lihat tuh Gen, dicek di Instagram Kak Elma pasti. Iya, di Instagram Instagramnya aku. apa tuh Kak? @helmanamira. Oke tuh, jangan lupa follow ya Gen. Oke, mungkin thank you Kak Elma udah datang ke sini. Makasih. Sukses selalu. Amin. Makasih udah diundang Siap, ya, Gen. sama-sama. Gen Ditunggu- Voice, thank you banget Gen Voice. Thank you, Ditunggu Gen semuanya. kolaborasi lainnya. Amin. Oke, siap. Thank you. Oke, mungkin dadah Gen. Dadah.